Oke, selamat berjumpa lagi dengan saya di Dadulware. Ya, semoga Anda semakin jago di bisnisnya. Dan kali ini saya tetap akan coba sharing hal-hal yang berhubungan dengan bisnis online ya. Nah, salah satu tema yang ingin saya bahas sekarang adalah tentang formula sukses memiliki banyak reseller dan formula sukses memiliki funneling yang besar ya. Nah, karena gini teman-teman semua, sekarang dunia online itu sudah semakin simpel, semakin sederhana, dan semakin banyak orang yang ngajarin ya. Yang saya sampaikan pun mungkin belum tentu jadi hal baru buat Anda, tapi mudah-mudahan ada sedikit banyaknya yang juga tetap kepake. Nah, salah satu hal yang penting kalau kita ingin membangun usaha di bidang online, kan kita harus punya dulu nih calon orang yang bakal jadi pelanggan ya. Betul ya? Makanya ada ilmu namanya funneling. Ini yang akan kita bahas. Terus kita mau selling, kalau kita jualnya sendirian kan nggak banyak yang bisa kita lakukan. Makanya ada yang namanya reseller, ada yang namanya member. Ya, saya sendiri sudah punya puluhan ribu orang member sekarang, yang memang bahasanya beda-beda, tapi kalau di bisnis saya itu disebutnya member. Mungkin di bidang lain yang lain disebutnya reseller. Oke. Ada beberapa hal yang berbeda memang, tapi secara prinsip ini kita fungsinya sama, bangun tim penjualan. Mungkin kalau reseller kan hanya jual doang. Kalau kita member itu bisa bukan hanya jual, dia pun bisa rekrut dan dia pun bisa bangun organisasi juga gitu. Jadi kalau di bisnis saya lebih enak sebetulnya karena sistemnya member. Orang tidak akan seumur hidup hanya sekedar jadi reseller, tapi juga bisa membangun organisasi. Nah, bagaimana cara membangun funneling yang bagus supaya kita punya banyak calon prospek, calon pelanggan, calon member, calon reseller? Nah, ini akan kita bahas sekarang ya. Oke. Nah, prinsipnya teman-teman bahwa apapun yang Anda mau kejar, baik dengan membangun jaringan member, jaringan reseller, dengan membangun funneling, akan bisa Anda raih asal ada ilmunya. Itulah kenapa kita harus banyak belajar gitu. Silahkan, tidak harus hanya dari saya. Di YouTube ini banyak orang yang ngajarin ya. Di buku-buku juga banyak. Oke. Saya pun sharing ke Anda, karena saya belajar ke orang lain dan saya praktekin gitu. Saya belajar dari para mentor-mentor yang sudah berhasil, termasuk di bisnis saya juga. Banyak yang jago-jago online dan mereka sudah membuktikan bisa punya omset bahkan puluhan miliar ya. Oke. Saya sambil lihat laptop karena materinya biar runut ya. Nah, di sesi kali ini saya akan menjelaskan konsepnya dulu nih. Ya, buat Anda yang pengen punya reseller, saya jelaskan konsepnya dulu. Setelah itu saya juga akan ngejelasin gimana caranya Anda bisa ngelola tim reseller ini jadi bagus ya. Dan saya akan juga sharing bagaimana ilmu basic tentang funneling. Oke. Nah, kenapa ilmu funneling ini ilmu yang paling menarik? Karena Anda mau dagang apa, apapun bisa kalau ada marketnya. Anda mau nawarin apa, apapun bisa kalau ada marketnya. Ya, kalau di industri saya disebutnya name list, daftar nama ya. Kalau di dunia penjualan namanya funneling. Oke. Nah, apa itu reseller? Buat Anda yang pengen punya reseller, reseller itu orang yang bantu jualin produk Anda ya, produk bisnis Anda dengan kompensasi tertentu yang sudah Anda siapkan. Oke. Nah, terus apa kunci supaya Anda jadi reseller yang sukses dan bisa ngajarin orang untuk jadi reseller yang sukses? Ya. Yang pertama, tetap Anda mau jadi apapun harus punya goal. Harus punya goal. Karena apa yang mau kita kejar, itulah yang kita akan kerjakan. Yang kedua,
Anda harus upgrade terus ilmunya, ilmu sellingnya, ilmu membangun hubungannya, ilmu closingnya ya. Di dunia online ini kita kan nggak ketemu orang secara fisik, ilmunya berbeda dengan dunia nyata ya. Yang ketiga, Anda harus memahami juga yang namanya funneling ya. Jadi 3 ini kunci sukses nih kalau Anda mau membangun organisasi bisnis baik reseller maupun member ya. Oke. Yang pertama, goal. Ya, goal gampangnya ada istilah SMRAT. Smart ya. S-nya spesifik, M-nya measurable, bisa diukur. Yang A-nya achievable, bisa diraih. Yang keempat, relevan, apa yang Anda targetkan dengan apa yang Anda lakukan match ya. Yang kelima, time, jadi ada batas waktunya. Nah, itu kunci membangun goal. Termasuk Anda yang ingin menjadi reseller atau Anda ingin membangun jaringan reseller, jaringan member, goal ini harus penting. Harus gimana? Harus smart. Oke. Nah, saya kasih contoh. Buat Anda nih yang pengen punya omset 30 juta per bulan, baik itu dengan jaringan member maupun jaringan reseller. Nah, tetapkan dari awal 30 juta. Yes. Spesifik. Jangan Anda bangun bisnis online, ditanya sama mentor Anda, "Oke, target bulan ini mau omset berapa?" Terus Anda bilang, "Ya, sebanyak-banyaknya, Pak." Ya, nggak bisa diukur kalau gitu. Ingat, sesuatu yang bisa diukur, bisa dinaikkan, bisa diimprove, bisa ditingkatkan. Tapi kalau sesuatu yang tidak bisa diukur, ya Anda nggak bisa, gitu ya. Misal target 30 juta omset per bulan. Nah, produknya apa? Misal peninggi badan, atau pelangsing, atau menggemuk, terserah ya. Nah, terus harga per produknya berapa? Misal Anda jual satu paketnya harganya berapa ya? 200.000. Oke, nah karena Anda punya target 30 juta dan harga tiap produknya 200.000, di situ Anda jadi lihat berarti per harinya ada berapa produk yang harus terjual. Disitulah Anda komitmen dengan goal yang Anda buat. Jadi dipecah 30 juta itu tidak bulat 30 juta, dibikin pecahan harian. Disesuaikan dengan harga per piecesnya gitu loh. Anda hitung aja, kalau target 30 juta dan per item produk 200.000, berarti dalam sehari harus kejual berapa pieces. Dan komitmenlah untuk menghabiskan itu ya. Oke, lanjut. Nah, terus buat Anda yang ingin membangun jaringan reseller yang besar, jaringan member yang besar, di dunia online itu ada beberapa skill yang perlu Anda miliki ya. Yang pertama tentunya Facebook marketing. Nah, saya pun sering tuh bahas di YouTube saya, dan Anda pun bisa cari deh ke pembicara yang lain, praktisi yang lain ya. Yang kedua, keahlian apa yang harus Anda miliki ketika Anda ingin membangun jaringan member atau jaringan reseller adalah WA marketing ya. Nanti saya akan jelasin. Karena Facebook itu buat saya fungsinya sebagai etalase. Orang nanti belinya di WA ya. Yang ketiga, IG marketing buat Anda yang pengen sellingnya di Instagram ya. Yang keempat, orang tidak akan asal beli kalau tidak tertarik dengan penawaran Anda di media sosial yang Anda promosikan. Itulah kenapa harus punya ilmu copywriting. Nah, ini pun nanti akan saya buat videonya khusus buat Anda. Yang kelima, orang sudah tertarik belum tentu beli. Inilah kenapa supaya mereka beli Anda juga harus belajar ilmu closing. Nah, ilmu closing saya sudah bahas tuh banyak di YouTube saya ya. Terus ada lagi namanya ilmu marketplace. Sekarang jualan kan juga ada fasilitas yang mudah. Anda tidak usah bikin toko online, Anda tinggal titip aja ke marketplace. Contoh kalau saya di Shopee, ada juga teman yang menggunakan Facebook marketplace, ada juga yang pakai Lazada, terserah, bebas ya. Tapi memang itu semua jadinya bikin kita praktis untuk jualan online gitu ya. Dan yang ketujuh, bangun tim.
Ya, ingat Anda bukan mau jualan online, Anda adalah pebisnis online. Kalau jualan online berpikirnya hanya dapat duit, tapi kalau bisnis online mindsetnya adalah membangun tim, membangun organisasi ya. Oke. Nah, tadi saya sudah jelasin set goal ya. Sekarang saya mau jelasin tentang ilmu funneling. Oke. Kenapa funneling ini penting? Itu pertanyaannya. Ya. Karena di dunia online, di Facebook Anda, di IG Anda harus mampu mengelompokkan mana market potensial, mana yang enggak, mana market yang cold, mana market yang hot, mana market yang warm, itu juga Anda harus tahu ya. Yang kedua, kita nanti ke depan akan banyak fokus membangun database ya, disebutnya database marketing. Jadi setelah kita mampu mengelompokkan, kita buat mereka dalam sebuah database. Fungsinya apa? Ya untuk jualan. Ibaratnya kolam, Anda siapkan kolamnya, Anda pisah-pisahkan nanti mana ikan ini A, mana ikan B, mana ikan C, dibuat dalam sebuah database. Fungsi kedepannya ya untuk mempermudah closing, bahkan closingnya bisa berkali-kali gitu ya. Oke, nah seperti yang kita tahu, market itu dibagi 3 ya. Ada yang cold, market yang nggak terlalu peduli dengan Anda ya. Anda mau jual apapun ke dia kayaknya juga percuma. Mau menawarkan bergabung di bisnis Anda pun responnya kadang nggak terlalu bagus ya. Ada market yang kedua, rada mending lah. Ketika ada postingan dari Anda di status Facebook Anda, IG Anda mulai perhatian. Nah, ada yang ketiga, hot market. Nah, kalau ini udah siap closing. Nah, di sini Anda harus mampu membedakan nih, ya. Cara membedakannya nanti saya juga akan jelaskan, ya. Nah, kalau market yang cold itu umum, market umum. Kita nggak tahu mereka mau beli atau enggak, ya. Nah, kalau yang warm itu orang yang berminat. Biasanya kalau Anda posting di Facebook, dia nge-like, kadang dia ikut komen, ya. Coba cari postingan-postingan Anda yang di-like, yang di-komen. Itu orang-orang berarti ada minat dengan produk yang Anda tawarkan, nah, atau jasa yang Anda tawarkan, atau bisnis yang Anda tawarkan. Dan market yang hot itulah orang-orang yang sangat potensial dan mau beli atau mau ikut dengan apapun yang Anda tawarkan. Nah, itu bedanya, ya. Oke. Terus cold market ini adalah orang-orang yang kadang-kadang juga nggak tahu, ya, Anda tuh jual apa, manfaatnya apa. Nah, tapi nggak apa-apa, kita adakan terus edukasi ke mereka. Makanya kenapa sering-seringlah bikin konten mengedukasi sesuai profesi yang Anda mau promokan ke setiap orang. Contoh saya ingin fokus membangun jaringan member. Ya, saya postingannya ya trik-trik bisnis saja. Pokoknya bicara bisnis. Nah, buat Anda yang memang fokusnya ingin mencari pembeli, ya Anda bisa, kalau produknya memang kesehatan, ya tip-tip kesehatan terus-terusan. Itu untuk mencari sebetulnya dari sekian banyak prospekan yang Anda punya di medsos Anda, siapakah yang nanti akan masuk menjadi warm market Anda, gitu ya. Nah, kalau warm market adalah orang yang tahu Anda punya bisnis apa, Anda punya produk apa, tapi baru sekedar tertarik, ya. Oke. Nah, gimana caranya? Ya sama, edukasi. Kalau perlu Anda tawarkan benefit produk atau bisnis yang Anda tawarkan supaya membuat mereka makin tertarik, ya. Nah, kalau hot market adalah orang-orang yang siap beli, orang-orang yang siap join. Nah, ini nanti kebanyakan closingnya terjadi di WhatsApp. Makanya closing via WhatsApp itu Anda harus bisa. Ya, harus bisa. Kalau di dunia online
Karena sebagian besar closing terjadinya di WhatsApp ya. Nah, gimana caranya biar mereka closingnya kencang di WhatsApp? Ya banyak, bisa pakai sesuatu yang menarik lah. Namanya gimmick, sales gimmick. Anda tawarkan promo, Anda tawarkan diskon, Anda tawarkan free, itu bisa, tapi nanti di WA. Jadi saya tekanin dulu nih, Facebook dan IG ini fungsinya hanya untuk promosi, bukan untuk jualan langsung, hard selling. Hanya untuk edukasi. Nanti ketika ada orang yang tertarik, baru Anda minta nomor WA-nya, nanti closingnya di WA. Jangka panjangnya kalau di WA adalah orangnya bisa Anda masukkan ke database. Anda bisa sering berkomunikasi dengan mereka, chatting dengan mereka. Bahkan ketika mereka posting, Anda nge-like. Ketika Anda reposting, mereka pun akan cenderung lebih mudah melihat postingan Anda ya. Dan syukur-syukur di sanalah nanti akan terjadi closing. Oke. Nah, saya contoh kasih Anda selling produk peninggi badan misal. Anda posting nih di Facebook Anda ya. Postingnya apa? Tips-tips cara naikin tinggi badan, siapa aja yang harus punya tinggi badan bagus ya. Terus Anda juga bisa kasih testimoni orang-orang yang pernah menggunakan produk dari Anda. Tapi di situ tidak ada jualan, tidak ada paket A harga berapa, paket B nggak ada. Nggak ada harga di situ, semuanya full edukasi ya. Terus nanti ketika ada orang yang sudah mulai tertarik, nge-like, komen gitu ya. Ya langsung Anda minta nomor WA-nya ya. Nah, ketika dia ngasih nomor WA ke Anda, disitulah Anda juga bisa makin intens memberikan informasi. Dan terakhir, supaya yang warm market yang pindah dari kolam Facebook ini ke WA Anda mau beli, nah di situ Anda bisa ngadain paket promo, diskon, bonus. Supaya apa? Supaya terjadi closing. Jadi dari Facebook memperbanyak calon prospekan potensial. Ketika ada yang like, ada yang komen, minta nomor WA-nya, baru closing itu terjadi di WA. Nah, buat Anda yang Facebook-nya belum sampai tembus 5.000, ya perbanyak dulu sampai 5.000. Ya terserah mau per hari tambah 30, tambah 20, terserah. Dan saran saya, carilah calon-calon pembeli yang potensial. Jadi jangan alay, jangan nyari orang alay ya. Cirinya orang alay itu namanya ya alay, fotonya ya kadang alay gitu. Jadi kalau Anda nge-add orang di Facebook sampai 5.000 ya. Nah, kalau sudah 5.000 gimana? Ya nanti lain lagi strateginya. Sekarang jadi 5.000 aja dulu. Ya. Kalaupun Anda sekarang sudah 5.000, Anda juga bisa tuh ngedelete orang-orang yang selama ini nggak ada interaksi dengan Anda gitu ya, atau bukan target market Anda. Ya termasuk orang-orang alay itu. Oke. Nah, itu tip-tip simple cara kita punya tim reseller atau member yang besar, cara kita membangun funneling ya. Sekali lagi sebetulnya hal ini praktis, sudah banyak diajarkan juga, Anda tinggal action aja sekarang ya. Jadikan media sosial Anda sebagai sarana untuk memperbanyak pertemanan, baik Facebook maupun IG. Setelah pertemanannya mulai bertambah, share rutin konten-konten positif sesuai profesi Anda. Kalau Anda mau jualnya produk kesehatan, ya share lah info-info tentang kesehatan. Nyarinya di mana? Banyak di Google ya, banyak. Kalau Anda memang menawarkan bisnis sama seperti saya nyari member. Ya udah, trik-trik bisnis yang saya banyak sharing. Ketika ada yang komen, ketika ada yang like, saya minta nomor WA-nya dan di sanalah akan terjadi closing. Ya. Oke. Nah, demikian sharing dari saya tentang bagaimana formula sukses membangun tim reseller atau tim member dan bagaimana memaksimalkan funneling di media sosial Anda. Sampai jumpa di video-video berikutnya.